kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai praktik project, production, dan operation analysis yang dipresentasikan oleh di kelompok 5. Saya Ibrahim 27024758811, yang kedua Hafif Muhammad 724, yang kemudian Yalma Yasmin 2702403, Koib Nur Sisin 2470350, Hendra Wahyu Budian 2704702. Rumusan masa yang di final project ini adalah yang pertama, apa saja langkah yang dibutuhkan untuk membuat produk dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi, lalu menjadi barang jadi. Kedua, bagaimana hitung dan mengimplementasikan model peramalan atau forecasting yang paling tepat pada studi kasus Lava Milebag. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakan produksi agregat. Yang keempat, bagaimana cara membuat bagan perakitan, struktur produk, dan bill of material. Yang kelima, apa hubungan antara perakiraan, perencanaan agregat, dan NPS. Yang keenam, bagaimana cara menghitung material requirement planning. Yang ketujuh, bagaimana cara membuat load setting untuk studi kasus Lava Milebag pada produk Yellow Bag. Yang terakhir adalah bagaimana cara merencanakan jadwal yang dibutuhkan untuk proses produksi produk Yellow Bag. Selanjutnya, tujuan final proyek kami pertama mengetahui aliran proses operasi suatu mulai dari bahan setengah jadi lalu dirakit atau diassemble menjadi bahan jadi. Yang kedua, menentukan, membentuk dan menginterpretasikan model ramalan. Yang ketiga, memahami dan dapat mengidentifikasi jenis kelebihan rencana produksi agregat. Yang keempat, dapat membuat dan memahami algoritma chart, produk struktur, dan langkah demi langkah proses pembuatan bill of material. Yang kelima, dapat memahami dan menganalisis hubungan antara perakiraan, perencanaan agregat, dan NPS. Yang keenam, memahami dan menentukan material requirement planning. Yang ketujuh, memahami metode load sizing, membandingkan total biaya load sizing dengan berbagai metode. Yang kedelapan, dapat menghitung jumlah produk yang harus dipesan dan diproduksi yang dapat meminimalkan biaya, serta maksimum penyimpanan yang berhubungan dan karbon praktis. Yang kesembilan, dapat menghitung jadwal mesin dan karyawan yang dibutuhkan untuk proses produksi. Landasan teori yang pertama, forecasting, proses memperkirakan produk hasil depan berdasarkan historis, tren, dan tujuan merencanakan. Kemudian proses merencanakan produksi jangka menengah yang mengatur jumlah jenis produk yang akan diproduksi dalam waktu. Kemudian bill of material, daftar lengkap seluruh bahan komponen dan sub-assembly yang perlu untuk membuat satu unit produk dengan tujuan memberikan informasi struktur produk dan mendukung perhitungan kebutuhan market secara akurat. Sinyal jelek. Oke, bisa dilanjut Mas Ibrahim. Selanjutnya, material requirement planning, sistem perencanaan yang mengelola persediaan bahan mentah dan komponen dengan memproses kebutuhan berdasarkan pada MPS dan BOM. Setelah processing, metode menentukan ukuran pemesanan atau jumlah produksi yang optimal dalam setiap tujuan menangkal biaya pemesanan. Selanjutnya, inventory control merupakan kegiatan pengendalian persediaan yang mencakup perencanaan pengaturan dan pemantauan jumlah stok produksi dan pelanggan dapat terpenuhi. Selanjutnya, and machine scheduling, proses penentuan untuk pekerjaan serta waktu dan mesin dan tenaga kerja agar kegiatan produksi berjalan efisien dan tepat waktu. Lanjut, dia atau latar belakang masalah. Usia 7-10 tahun dengan 2 warna, yaitu green black dan yellow black. Permintaan meningkat tajam apabila terlihat. Namun perusahaan menghadapi kendala dalam perencanaan produksi, penjadwalan tenaga kerja, dan efisiensi. Case study atau kemudian hasil dan pembahasan forecasting. Di sini terdapat 2 grafik, yaitu pada sebelah kiri green back dan sebelah kanan yellow back. Metode forecasting 4 bagian. Pertama, composition, kemudian moving effects, hold, dan winter. Nah, di sini model ini ada 3 perhitungan, MAP, MAT, dan TS. Bisa dilihat dari penilaian yang paling minimum atau paling rendah. Berdasarkan hasil perbandingan berikut ini, A, metode terbaik untuk back adalah time series decomposition karena memiliki nilai error terendah, MAP dan MAD terkecil. Kemudian, hal ini menunjukkan bahwa metode ini mampu menangkap pola tren dan musiman penjualan, menghasilkan prediksi yang dapat diandalkan untuk perencanaan produksi selanjutnya. Kemudian dengan demikian, time series sebagai metode utama dalam proses peramalan permintaan Lava Milebag karena tingkat akurasi yang tinggi. Next. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan mengenai aggregation planning. Tahap aggregation planning ini untuk La Familia Bike, terutama Yellow Bike, dengan periode Januari hingga Desember 2022. Dilakukan 4 metode planning, yaitu metode Zero Inventory Plan, Constant Workplace Plan, Overtime plus Back Order, dan Overtime plus Subkontrak. Bisa kita lihat dengan total cost ini kami melakukan beberapa perhitungan yang kami butuhkan, yaitu data aggregate planning, lalu data total working day schedule per month, dan yang terakhir yaitu data forecasting Yellow Bike tahun 2022. Setelah itu, kami akan melakukan perhitungan yang menghasilkan total biaya dan total cost seperti tabel-tabel yang terdapat di presentasi ini. Yang pertama, yaitu berdasarkan perbandingan, zero inventory plan ini bisa dipertimbangkan jika perusahaan ingin menekan biaya simpan, tetapi harus siap menghadapi risiko manajemen tenaga kerja dengan total cost yaitu 190 miliar. Lalu yang kedua, terdapat total cost untuk constant workplace plan dengan total cost yaitu sekitar 226 miliar. Nah, untuk planning ini memberikan stabilitas SDM namun total biaya tinggi karena adanya kelebihan produksi. Karena total produksi cost ini hampir sekitar 80% dari total cost. Lalu selanjutnya terdapat overtime plus back order dengan total cost sebesar 470 miliar, di mana metode ini paling tidak efisien karena biaya sangat tinggi dan ada risiko kehilangan kepuasan pelanggan dikarenakan total cost ini
lebih tinggi 2-3 kali lipat dibandingkan dengan planning lainnya. Lalu yang terakhir terdapat total cost untuk overtime dan subcontract calculation dengan total 177 miliar. Nah, secara keseluruhan, metode overtime plus subkontrak ini adalah planning yang paling efisien karena menghasilkan total biaya terendah. Namun dengan demikian, kelemahannya juga terdapat ketergantungan pada subkontraktor dapat menimbulkan resiko kualitas dan kontrol produksi serta biaya lembur yang tinggi bisa menurunkan efisiensi jangka panjang. Lalu selanjutnya terdapat bill of material. Dapat dilihat tabel bill of material Yellowbike tahun 2022. Dari hasil bill of material yang disusun ini, terlihat bahwa BOM merupakan daftar terperinci yang memuat seluruh komponen, subassembly, dan sub-subassembly yang diperlukan untuk memproduksi satu unit sepeda La Familia Bike. Setiap baris pada BOM ini menunjukkan identitas komponen seperti kode, deskripsi, jumlah, dan satuan, serta hubungan dengan level perakitan di atasnya. Struktur BOM ini menegaskan hubungan parent-child di mana produk induk atau parent produk ini seperti assembly utama tersusun dari beberapa subassembly dan masing-masing subassembly terdiri atas komponen penyusunnya. Nah, dengan demikian, BOM ini tidak hanya berfungsi sebagai daftar komponen, tetapi juga sebagai peta jaringan material yang menghubungkan semua bagian produksi. Selanjutnya dibahas terkait Master Production Schedule. Data yang diperlukan untuk menentukan Master Production Schedule atau MPS adalah customer order, forecast, permintaan barang, lead time, on hand, lot size, safety stock, demand time, dan planning time fences. Data tersebut dapat dihitung menjadi PAB, ATP, dan MS. Berikut merupakan data yang diperlukan. Next. Berikut merupakan tabel data hasil perhitungan MPS. Berdasarkan perhitungan tersebut, dilakukan perhitungan hingga diperoleh jumlah produk yang harus diproduksi pada bulan Januari adalah 48,379 hingga jumlah produk yang harus diproduksi pada bulan Desember adalah 48,335. Selain itu, dilakukan juga perhitungan ATP pada periode sebelumnya perencanaannya adalah sebesar 500, sehingga jumlah produk yang tersedia untuk dipesan oleh pelanggan pada bulan Januari adalah 89. Perhitungan dilanjutkan hingga ditemukan jumlah produk tersebut untuk dipesan oleh pelanggan pada bulan Desember adalah 48,433. Untuk PAB merupakan jumlah produk yang tersisa pada setiap akhir periode. Nilai PAB pada periode sebelum perencanaan adalah sebesar 500. Sementara pada periode Januari dan Desember jumlah sisa produknya adalah 8,750. Next. Berikut merupakan gambar diagram product structure Yellowbike yang menandakan parent dan child untuk setiap komponen. Berdasarkan perhitungan MPS, boleh di next. Berdasarkan perhitungan MPS, berikut merupakan data komponen dari Yellowbike secara rinci. Yang atas merupakan detail data untuk setiap komponen dan yang bawah merupakan data MPS production-nya. Nah, berikut merupakan contoh perhitungan MRP untuk komponen assembly 3. Dari tabel FPS yang tadi, diketahui bahwa permintaan produk akhir atau finish produk selama Januari hingga Desember menunjukkan fluktuasi dengan kisaran 36.510 unit hingga 53.423 unit. Dan permintaan tertinggi pada bulan Agustus dan terendah pada bulan Maret. Dari hasil keseluruhan, terlihat bahwa setiap komponen memiliki jadwal plan order receive dan plan order release yang berbeda sesuai dengan lead time, load time, dan posisi komponen pada structure produk. Selain itu, perbedaan lot size dan lead time di tiap komponen menunjukkan perlunya koordinasi antara bagian pembelian, gudang, dan produksi. Komponen dengan lead time lebih panjang seperti hub, brake, grip harus direncanakan lebih awal, sedangkan komponen untuk lot size besar seperti spoke dan lainnya perlu dikontrol agar tidak menimbulkan penumpukan persediaan yang berlebihan. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari lot sizing. Sampel lot sizing dengan menggunakan metode silver mill heuristic berdasarkan hasil perhitungan yang tersedia menghasilkan kebijakan lot for lot untuk semua komponen dan total biaya agregat sebesar 2.016.000. Maka kebijakan terbaik adalah pemesan setiap periode sebesar demand. Strategi ini meminimalkan total dari biaya. Next. Selanjutnya adalah sampel lot sizing dengan menggunakan metode least unit cost. Karena holding cost relatif tinggi dan setup cost relatif rendah, maka kebijakan terbaik adalah dengan memesan setiap periode sebesar demand. Strategi ini dapat meminimalkan total dari biaya. Next. Selanjutnya adalah sampel sizing dengan menggunakan metode part period balancing. Berdasarkan hasil perhitungan yang tersedia, metode PPB menghasilkan biaya simpan yang cukup tinggi. Perusahaan lebih hemat dengan memesan sesuai dengan kebutuhan bulanan atau lot for lot. Next. Selanjutnya adalah sampel lot sizing dengan menggunakan metode Warner Within. Berdasarkan hasil perhitungan yang tersedia, metode Warner Within menghasilkan biaya penyimpanan jauh lebih besar dibanding penghematan dari penggabungan periode. Maka kebijakan terbaik yaitu memesan setiap periode sebesar demand. Strategi ini dapat meminimalkan total dari biaya. Next. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari inventory atau Kanban. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa setiap komponen memiliki jumlah kartu Kanban yang berbeda sesuai dengan kebutuhan produksinya. Komponen dengan permintaan besar seperti spokes dan tire memerlukan kartu Kanban lebih banyak karena volume produksinya yang tinggi. Sedangkan komponen seperti grip dan basket memiliki kartu lebih sedikit karena kebutuhan yang lebih rendah. Jumlah kartu Kanban memastikan aliran material berjalan dengan lancar, stok tidak berlebih, dan produksi dapat berlangsung tepat waktu sesuai dengan prinsip just in time. Next. Selanjutnya, operator and machine scheduling. Operator and machine scheduling bertujuan untuk menentukan jumlah tenaga kerja agar dapat terpenuhi.
dan dapat memberikan waktu istirahat yang adil bagi setiap karyawan. Sistem kerja yang digunakan di La Familia Bike adalah 5 hari kerja dan 2 hari libur berturut-turut. Dapat dilihat jumlah pekerja pada hari Senin 58 orang, Selasa 65 orang, Rabu 55 orang, Kamis 57 orang, Jumat 65 orang, Sabtu 63 orang, dan Minggu 60 orang. Kemudian di bawahnya ada contoh perhitungan dari worker pertama yang mendapatkan libur di hari Rabu dan Kamis. Dan dilanjutkan dengan perhitungan 84 pekerja lainnya menggunakan Excel. Next. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari Sogerlingo, diketahui nilai objective value adalah 65. Nilai X1 menunjukkan tidak ada pekerja yang bekerja di hari Senin hingga Jumat. Sementara X2 menunjukkan terdapat 24 pekerja yang bekerja di hari Selasa hingga Sabtu dan hari liburnya Minggu dan Senin. X3 terdapat 2 pekerja yang bekerja di hari Rabu hingga Minggu dan libur di hari Senin sampai Selasa. Dan dilanjutkan sampai X7. Dengan sebaran jadwal tersebut, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pekerja setiap harinya tanpa mengalami kekurangan tenaga kerja, terutama pada hari-hari sibuk seperti akhir pekan. Tingginya jumlah pekerja pada X2 dan X7 menunjukkan bahwa hari Selasa hingga hari Sabtu, serta hari Minggu hingga Kamis menjadi pola paling banyak digunakan. Kemungkinan untuk menjamin ketersediaan pekerja di akhir pekan. Next. Kesimpulan yang pertama pada bagian forecasting. Metode TSD dipilih karena memiliki akurasi tertinggi, yaitu MAPI terendah 1,94. TSD ini cocok untuk meramalkan permintaan penjualan sepeda anak La Familia Bike selama 2 tahun ke depan. Yang kedua, aggregate planning. Dari 4 metode aggregate planning, overtime with subcontract menghasilkan total biaya paling rendah, yaitu 177,7 miliar. Yang ketiga, BOM, assembly chart, product structure, dan BOM saling mendukung dalam memetakan urutan perakitan dan kebutuhan komponen. Ketiganya mempermudah pengelolaan produksi, inventaris, dan estimasi biaya secara efisien. Yang keempat, MBS, menjelaskan permintaan dengan kapasitas produksi stok dengan ATP dan PAP yang stabil, seperti yang ditunjukkan di tabel yang telah ditunjukkan bagian MPS tadi. Kelima, lot sizing. Berdasarkan hasil perhitungan yang tersedia, menghasilkan kebijakan lot for lot untuk semua komponen dan total biaya agregat sebesar 2.016.000. Yang keenam, inventory control. Komponen dengan permintaan besar seperti box and tire memerlukan kartu Kanban lebih banyak karena volume produksinya lebih tinggi, sedangkan grid dan basket memiliki kartu lebih sedikit karena kebutuhan yang lebih rendah. Yang ketujuh, operator and machine scheduling. Penjadwalan tenaga kerja mingguan terbukti optimal dan memenuhi kebutuhan operasional harian. Hari kerja Selasa hingga Sabtu serta Minggu hingga Kamis menjadi pola yang paling banyak digunakan. Next. Saran dari penelitian ini, yaitu yang pertama, integrasi sistem digital produksi. Implementasi sistem ERP perlu dilakukan untuk menghubungkan forecasting, MBS, MRP, dan inventory control secara real-time. Yang kedua, penerapan sistem Kanban yang konsisten. Untuk sistem produksi berulang, perusahaan dapat mempertimbangkan implementasi sistem Kanban berbasis data real-time agar aliran material antar work center lebih terkendali. Yang ketiga, peningkatan kapasitas mesin bottleneck. Dalam penelitian ini, mesin CNC menjadi titik hambatan utama. Perusahaan disarankan untuk menambah kapasitas atau memperluas jam operasional dengan sistem shift tambahan di mesin tersebut. Yang keempat, evaluasi secara berkala jadwal produksi dan operator. Penjadwalan tenaga kerja menggunakan algoritma DBP terbukti efektif. Perusahaan disarankan melakukan evaluasi mingguan terhadap beban kerja dan ketersediaan tenaga kerja. Yang terakhir, peningkatan kompetensi SDM. Diperlukan program pelatihan teknis dan manajerial bagi operator dan supervisor untuk meningkatkan kemampuan analisis pengendalian mesin dan pemecahan masalah. Next. Sekian presentasi kelompok kami. Terima kasih.